Newcastle bantai PSG, kekalahan terbesar sejak remontada. Barcelona masih sempurna di Liga Champions. Manchester City tetap masih terlalu kuat bagi RB Leipzig. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bayern melawat ke markas FC Copenhagen di Parken dalam lanjutan Liga Champions. Di Rotterdam, Brasil meraih kemenangan 1-2. Bayern menjaga catatan sempurnanya di dua laga awal setelah 2 pekan lalu mengalahkan Manchester United. Kemenangan yang juga membawa Bayern ke rekor baru. Bayern jadi tim dengan catatan tak terkalahkan di laga tandang Liga Champions terpanjang, yakni 18 laga, melewati rekor Barcelona yang dibuat November 2006 hingga Oktober 2012. Dalam periode itu, Bayern punya 16 kemenangan dan 2 seri. Dengan 2 gol dari 2 matchday Liga Champions sejauh ini, Jude Bellingham pun sukses kembali menyamai sebuah pencapaian Cristiano Ronaldo semasa di Real Madrid. Mirror menyebut, Ronaldo juga pernah mencetak gol dalam 2 laga pertamanya di Liga Champions bersama Real Madrid. Hal itu membuat Jude Bellingham terus membuat gebrakan di Real Madrid. Baru akhir pekan lalu, ia menyamai sebuah rekor yang berusia 14 tahun dari Cristiano Ronaldo, mencetak gol ke-6-nya dari 7 laga awalnya di La Liga. Marcus Thuram jadi pahlawan kemenangan Inter Milan atas Benfica. Maka jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Thuram yang terus unjuk ketajaman sejak datang musim panas lalu. Dia jadi pemain Prancis pertama yang bikin gol untuk Inter di kompetisi ini setelah Patrick Vieira 2006 dan Youri Djukaev 1998. Thuram sudah terlibat dalam hadirnya 7 gol dari 9 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini, 3 gol dan 4 assist, catatan yang cuma bisa dikalahkan oleh Lautaro dengan 10 gol dan 2 assist. 2 laga yang telah dimainkan Manchester United di grup A Liga Champions musim ini selalu berakhir dengan kekalahan. MU berturut-turut dibekuk Bayern Munchen dan Galatasaray. Dalam 2 laga itu, Casemiro dan Rasmus Højlund masing-masing mencetak brace 2 gol untuk MU. Namun, brace mereka seolah tak ada gunanya karena tak diimbangi dengan pertahanan yang kuat. Dalam 2 laga MU mencetak total 5 gol. Namun, gawang MU yang dijaga Andre Onana bobol total 7 kali. Rasmus Højlund mencetak 2 gol untuk Manchester United lawan Galatasaray pada matchday kedua Liga Champions 2023-2024. Bintang asal Denmark itu kini telah mencetak 3 gol dalam 2 penampilan pertamanya di Liga Champions setelah ia mencetak gol perdananya lawan Bayern Munchen pada matchday pertama. Dengan golnya itu, ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam 2 penampilan pertamanya di Liga Champions sejak Haaland pada 2019 tahun 73 hari. Real Madrid meraih kemenangan 3-2 atas Napoli pada matchday kedua grup C dalam laga yang berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona. Tak sampai di situ saja, kemenangan atas Napoli juga membuat pasukan Carlo Ancelotti telah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut sebagai tim tamu di Italia. Hal itu membuat Real Madrid menorehkan 1 rekor hebat. Dilansir dari IFFHS, Real Madrid menjadi tim pertama dalam sejarah kompetisi Eropa yang memenangkan 8 pertandingan berturut-turut sebagai tim tamu di Italia. Manchester United sudah menelan 6 kekalahan dalam 10 laga pembuka di semua ajang musim 2023-2024. Hal itu membuat Manchester United mengukir 1 rekor buruk. Dalam catatan IFFHS, untuk pertama kalinya sejak 1986, Setan Merah menelan 6 kekalahan dalam 10 pertandingan pertama musim baru di semua kompetisi. Dengan fakta tersebut, Erik ten Hag otomatis menjadi pelatih pertama Manchester United di abad ke-21 yang membuat Manchester United menelan rekor seburuk itu. Memasuki musim yang baru, Ronaldo berkesempatan untuk menjajal Liga Champions Asia. CR7 mencetak 1 gol untuk membantu Al Nassr meraih kemenangan 3-1 atas Istiqlal. Berkat gol tersebut, pemain berjuluk CR7 berhak mendapat rekor baru. Dilansir dari Transfermarkt, Ronaldo kini sudah mencetak gol di 22 kompetisi berbeda. Yang menarik, Ronaldo mencetak gol di Liga Champions Asia saat berusia 38 tahun. Usia seolah bukan halangan bagi sang mega bintang untuk terus meraih prestasi. Keberadaan rekor bisa jadi akan semakin memotivasi Ronaldo untuk menambah prestasi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seperti itulah nasib Arsenal usai dikalahkan Lens. The Gunners harus kehilangan Bukayo Saka yang cedera. Pemandangan ini tentu tidak menyenangkan mengingat Saka jadi andalan Arsenal untuk bikin gol musim ini. Apalagi Saka sebelumnya sempat diragukan main karena mengalami cedera bawaan dari laga sebelumnya. Dalam 3 laga terakhirnya, Saka selalu ditarik keluar karena persoalan serupa. Saka pun diragukan tampil akhir pekan ini saat Arsenal menjamu Manchester City di Emirates Stadium.
Musim ini Lautaro Martinez menjadi buah bibir di Italia. Striker timnas Argentina itu lagi menggila di lini serang Nerazzurri. Di akhir pekan kemarin, sang striker berhasil mencetak kuadrik di ajang Serie A. Selain itu, ia juga telah berkontribusi 12 gol untuk Inter musim ini. Tak ayal banyak klub top Eropa yang mulai melirik jasa sang striker. Diwawancarai baru-baru ini, Lautaro menekankan bahwa ia sama sekali tidak berminat untuk pindah klub. Ia menyebut bahwa ia masih cinta Inter Milan dan ia tidak mau pindah klub. Timnas Wales menyusun rencana terkait peluang untuk berhadapan dengan Lionel Messi. Dilansir dari BBC, Wales berkeinginan untuk mengadakan laga persahabatan melawan timnas Argentina. Status timnas Argentina sebagai juara Piala Dunia tahun 2022 menarik perhatian Wales. Rencana tersebut bahkan sudah melalui negosiasi hingga level diplomatik. CEO Asosiasi Sepak Bola Wales, Noel Mooney, mengaku sudah menemui duta besar Argentina untuk negaranya jika laga persahabatan ini jadi digelar. Warga Wales jelas juga akan menyambutnya secara antusias. Timnas Thailand akan melakukan tur Eropa dalam agenda FIFA Matchday Oktober. Thailand akan bertamu ke Georgia dan bertanding di Mikhail Meski Stadium pada Kamis 12 Oktober, lalu bertemu Estonia di Stadion Alikut Arena pada Selasa 17 Oktober. Pelatih Manopol King sudah mengumumkan 23 nama pemain yang akan dibawa dalam agenda itu. Dua laga yang akan dijalani ini adalah ajang latihan bagi Thailand untuk mengasah kemampuan menjelang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jepang versus Hong Kong di semifinal Asian Games tahun 2023. Serangan Jepang langsung berbuah gol lewat aksi Sun Ayukawa di menit ke-23, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Memasuki menit ke-55, Samurai Biru berhasil mengadakan keunggulan mereka lewat gol yang dicetak Shota Hino. Memasuki menit ke-74, Jepang kembali berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat gol Yota Komi. Memasuki menit ke-86, ruang kosong di pertahanan Hong Kong kembali bisa dimanfaatkan Jepang oleh gol Shota Hino. Dengan hasil itu, Jepang berhasil memastikan tempat di partai final. Korea Selatan versus Uzbekistan di semifinal Asian Games tahun 2023. Korea Selatan berhasil membuka skor dengan cepat-tepatnya pada menit ke-4 melalui Jeong Woo-yong. Uzbekistan menyamakan gol melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti oleh Kapten Jalolidinov di menit ke-26. Memasuki menit ke-34, Korea Selatan kembali berhasil unggul menjadi 2-1 lewat gol kedua yang dicetak oleh Jeong Woo-yong. Dengan hasil ini, Korea lolos final dan akan bertemu dengan Jepang. Atletico Madrid versus Feyenoord berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano. Feyenoord mengejutkan dengan memimpin 1-0. Mario Hermoso mencetak gol bunuh diri. Atletico Madrid langsung menyamakan skor di menit ke-12 lewat Alvaro Morata. Ia menyambar bola hasil intercept bek lawan. Feyenoord memimpin 2-1 di menit ke-34. David Hanko membobol gawang Oblak setelah menyambar umpan dari tembakan bebas. Atletico Madrid bisa bernapas lega saat masuk ruang ganti karena Antoine Griezmann menyamakan skor 2-2 di injury time. Atletico langsung mencetak gol saat babak kedua baru berjalan 2 menit. Morata sukses menyodok umpan silang dari Nahuel Molina. Kemenangan di laga ini membuat Atletico untuk sementara ke puncak klasemen grup E dengan 4 poin dan Feyenoord di urutan kedua dengan 3 angka. Borussia Dortmund versus AC Milan berlangsung di Signal Iduna Park. Duel ini berjalan sangat ketat, tapi kedua tim gagal memanfaatkan peluang selama babak pertama. Dortmund versus Milan pun 0-0 sampai turun minum. Dortmund kemudian coba meningkatkan serangan. Ada beberapa percobaan yang dilakukan, tapi tak kunjung mengarah ke gawang. Pada akhirnya kedua tim harus puas mengantongi 1 poin. AC Milan saat ini duduk di posisi ketiga dengan 2 poin dan Dortmund di dasar klasemen dengan 1 angka. Laga Porto versus Barcelona di Matchday 2 Grup H digelar di Estadio do Dragão. Ferran Torres berhasil mencetak gol untuk Barcelona di masa injury time babak pertama pada menit ke-46. Sepanjang babak kedua, Porto yang tertinggal 1 gol terus memberikan tekanan. Namun, tuan rumah gagal memanfaatkan sejumlah peluang yang mereka miliki. Dengan kemenangan ini, Barcelona nyaman di puncak klasemen Grup H dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sementara Porto ada di posisi kedua dengan 3 poin. Newcastle versus PSG berlangsung di St. James Park. Menekan sejak awal, tuan rumah akhirnya bisa memimpin 1-0 di menit ke-17 lewat Miguel Almiron. Newcastle United kemudian berhasil memperbesar keunggulan mereka menjadi 2-0 di menit ke-39 lewat sundulan Dan Burn. Di babak kedua, Newcastle memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-50 lewat tembakan Sing Longstaff dari sudut sempit. PSG berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 di menit ke-56. Lucas Hernandez membobol gawang Nick Pope. Newcastle lagi-lagi bisa menambah gol lagi di injury time. Bola tembakan jarak jauh Fabian Schär membuat Newcastle menang 4-1. Berkat hasil ini, Newcastle kini memimpin puncak klasemen grup F dengan 4 poin dan PSG di urutan ketiga dengan 3 angka.
RB Leipzig versus Manchester City tersaji di Red Bull Arena pada laga grup G Liga Champions. Manchester City bisa membuka keunggulan di menit ke-25 melalui aksi dari Phil Foden. 3 menit selepas jeda, Leipzig bisa mencetak gol penyama kedudukan lewat serangan cepat Luis Openda menjebol jala gawang City. Serangan tak henti Manchester City akhirnya berbuah gol kedua di menit ke-84. Julian Alvarez melepas sepakan yang menjadi gol. Manchester City menutup laga ini dengan kemenangan 3-1. Jeremy Doku dengan tenang melepaskan tembakan mendatar yang berbuah gol. Berkat hasil ini, City pun untuk sementara bertengger kokoh di puncak klasemen grup G dengan poin 6. Di sisi lain, Leipzig menduduki peringkat 2 dengan poin 3. Berlaga di Stadion Celtic Park, Celtic yang menjamu Lazio dan berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-12 babak pertama lewat gol dari Kyogo Furuhashi. Namun Lazio tak tinggal diam usai tertinggal dan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mathias Vecino di menit ke-29. Pertandingan ini tetap berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Pedro akhirnya menjadi penyelamat Lazio dengan golnya di menit ke-95. Berkat hasil ini, Lazio untuk sementara bertengger di posisi 2 klasemen grup E dengan poin 4. Di sisi lain, Celtic menduduki peringkat buncit dengan poin 0. Royal Antwerp versus Shakhtar Donetsk di matchday kedua grup H Liga Champions. Royal Antwerp unggul cepat saat laga baru berjalan 3 menit melalui gol Arnor Muha. Tak puas unggul 1 gol, Mikkel Engst balik Wisa berhasil menggandakan keunggulan Royal Antwerp pada menit ke-33. Namun di babak kedua keadaan berbalik total. Shakhtar mencoba bangkit dan gol dari Dani Lusikan di menit ke-48 menjaga asa. Pada menit ke-71 terjadi gol yang penting dalam laga ini. Rakitski berhasil mencetak gol yang membuat skor menjadi imbang 2-2. Pada menit ke-76, malapetaka bagi Antwerp, Sikan berhasil mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Berkat hasil ini, Antwerp bertengger di posisi ketiga klasemen grup H dengan 3 poin. Di sisi lain, Shakhtar menduduki peringkat terbawah. AC Milan masih ompong di Liga Champions 2023-2024 setelah ditahan imbang Borussia Dortmund 0-0. Akhirnya, hasil 0-0 kembali diperoleh AC Milan yang kini sudah gagal mencetak gol dalam 407 menit pertandingan di Liga Champions jika ikut menghitung musim lalu. AC Milan juga gagal mencetak gol dalam 2 laga melawan Inter Milan di semifinal 2022-2023. Gol terakhir AC Milan dicetak oleh Olivier Giroud pada menit ke-43 laga melawan Napoli di leg kedua babak perempat final musim lalu. Predikat terbaik di Liga Champions musim ini sepertinya untuk sementara layak disematkan kepada Barcelona. Pasalnya Barcelona menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan dan selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal. Dini hari tadi, Barcelona kembali menuai hasil positif setelah berhasil mengalahkan FC Porto dengan skor tipis 1-0. Pada laga sebelumnya, Barcelona juga sudah berhasil meraih kemenangan telak 5-0 atas Royal Antwerp. Kalah dengan selisih 3 gol dan membiarkan gawang dijebol lawan sampai 4 kali tentu jadi PR besar untuk Luis Enrique dan skuadnya. Padahal PSG dikenal punya ambisi yang besar di Liga Champions. Tercatat, ini adalah kekalahan terbesar PSG di Liga Champions sejak remontada pada Maret 2017 lalu ketika Barcelona membalikan keadaan 0-4 di leg pertama, menang 6-1 di Camp Nou dan menyingkirkan PSG dari babak 16 besar. Lebih dari itu, ini adalah kekalahan terbesar PSG di fase grup UCL sejak tahun 2004 silam, yaitu ketika mereka dikalahkan Chelsea 0-3 di fase grup. Barcelona menang tipis 1-0 di laga itu. Lamine Yamal mencetak rekor sebagai pemain termuda yang menjadi starter di Liga Champions. Di usia 16 tahun dan 83 hari, Lamine Yamal dari Barcelona adalah pemain termuda yang pernah menjadi starter di pertandingan Liga Champions, memecahkan rekor Celestine Babayaro 16 tahun 86 hari pada November 1994. Sebelumnya dia juga mengukuhkan sebagai pemain termuda yang bermain di Barcelona sejak musim lalu. Dia juga menjadi pemain termuda yang bermain untuk timnas Spanyol sekaligus mencetak gol. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.